Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Mita Rizkawati SPD. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Binjahulu, Kecamatan Binjahulu, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023, kategori 1 gelombang ketiga, program studi biologi di LPTK Universitas Palangkaraya dengan nomor peserta 2015-0383-6961. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri 1 Binjahulu. Berikut praktek video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama. Silakan Wulandari untuk memimpin kita berdoa. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Ucap salam. Ya, siapa yang tidak hadir hari ini? Kalian yang tidak hadir? Siapa? Oke, kalau tidak hadir ya hari ini ya. Yang lain hadir semua? Hadir. Nah, selanjutnya sebelum kita memasuki materi pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu mau tanya dulu nih tentang materi sebelumnya, ekosistem. Apa yang kalian ketahui tentang ekosistem? Kan sudah kita bahas minggu lalu nih. Siapa yang masih ingat? Yuk, boleh angkat tangan silakan. Siapa yang masih ingat dengan materi kita minggu lalu? Ingat? Ekosistem apa? Oke, siapa lagi? Silakan. Yang Putri boleh? Wulandari, Manda, silakan. Ekosistem dibagi menjadi berapa? 2, 4. Ya, ekosistem apa? Apa? Ekosistem adalah apa? Ayo, siapa? Kan sudah kita pelajari minggu lalu materinya. Yo, siapa yang berani menjawab? Silakan angkat tangan. Silakan. Kurang semangat hari ini. Kurang. Kenapa kurang semangat? Ngantuk. Masa pagi-pagi udah ngantuk? Paginya datang ke sekolah sudah mengantuk. Nah, kita minggu lalu telah membahas yaitu apa? Ekosistem dan keseimbangan lingkungan. Nah, itu yang pernah kita bahas minggu lalu. Nah, untuk materi selanjutnya yang akan kita pelajari adalah tentang perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan. Yaitu kita bagi lagi nih, kita akan membahas secara spesifik yaitu tentang pencemarannya. Pencemaran lingkungan. Oke, sebelum kita memasuki materi kita ini, terlebih dahulu Ibu akan tunjukkan video. Yang mana video ini nanti akan kalian lihat, kemudian kalian telaah apa yang kalian dapat dari menonton video ini.
Diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia, ironis kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang beruntung. Beberapa titik sudah jadi tempat pembuangan sampah. Koresponden lingkungan Silvano Hajid mengajak kita untuk melihat apa yang terjadi dengan laut Indonesia selama setahun terakhir. Sampah plastik mengapung di pantai Tanjung Karang, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Ikan seperti melihatnya sebagai makanan. Dahulu pantai ini bagai surga. Atau bangau yang kelaparan mencari makan di antara sampah yang tersangkut di bibir sungai menuju laut Jakarta. Sampah-sampah ini terbawa aliran sungai mulai dari hulu. Padang lamun, habitat ikan untuk regenerasi di sebagian perairan dangkal Kepulauan Seribu sudah dijajah sampah. Meskipun bagian lain masih dalam status baik. Bahkan, sampah sudah mengendap di kedalaman 10 meter. Apakah sampah-sampah ini pantas hidup berdampingan dengan terumbu karang yang sedang sekarat? Lalu setiap awal tahun, sampah yang terbawa arus sampai di Pantai Kuta dan Seminyak, Bali. Atau Taman Nasional Komodo yang mulai terusik sampah. Dahulu pantai ini tempat berjemur komodo, namun sekarang mereka enggan datang kemari. Bergeser sedikit ke pantai Tinggi, arus membawa sampah hingga ke bibir pantai. Walaupun air sebening kristal masih bisa kita nikmati. Mendekati wilayah populasi manusia dan hiruk-pikuk pariwisata, air keruh ini berada di dekat Pulau Bajo. Saya hampir tidak bisa melihat sekeliling. Pulau tak berpenghuni sekitar 1 kilometer di seberang Labuan Bajo. Jadi pulau sampah, tempat kapal-kapal wisata yang tak bertanggung jawab membuang sampahnya. Hingga seekor monyet minum sisa air dari botol plastik bekas. Kita sedang tak acuh dengan laut Indonesia. Padahal data terbaru memperlihatkan perilaku itu menyebabkan hampir seluruh perairan di Indonesia terkontaminasi mikroplastik. Partikel berukuran mikron yang tak kasat mata dan dengan mudahnya termakan ikan lalu masuk rantai makanan. Silvano Hajid, CNN Indonesia. Selesai? Apakah sudah paham dengan video yang telah kita tonton bersama? Sudah paham? Nah, bagaimana menurut kalian mengenai berita tersebut? Bagaimana menurut pendapat kalian tentang berita yang sudah kalian tonton tadi? Jawabannya ke kanan. Apa nih menurut kalian nih? Bagaimana pendapatnya tentang video yang sudah kalian tonton tadi? Apa? Tentang apa? Tentang apa? Video yang ditonton? Ya. Iya, lingkungan yang kotor, ya kan? Sampah berada di mana itu? Di laut, di sungai, yang mengakibatkan apa? Pencemaran lingkungan. Nah, sekarang pertanyaan kedua, apakah hal semacam tersebut terjadi di tempat tinggal kalian? Ya apa tidak? Ya. Iya, contohnya di sungai apa? Ya, di Sungai Kapuas. Di situ masih banyak warga yang membuang sampah sembarangan di pinggir sungai. Nah, itu tadi. Nah, sekarang pertanyaan ketiga, kenapa hal itu bisa terjadi? Karena kecerobohan. Iya, kecerobohan
masih belum punya kesadaran dirinya, ya kan? Sesuatu yang akan kita lakukan itu, jika kita melakukannya dengan kesadaran kita, pekerjaan itu akan kita lakukan dengan baik, ya kan? Tapi kalau kita tidak memiliki kesadaran, pasti malas nih. Seperti contohnya misalnya si Bella ini malas buang sampah pada tempatnya, lempar aja sembarangan. Berarti si Bella belum memiliki kesadaran di diri. Nah, untuk memupuk kesadaran diri ini, kita harus mengawali dengan sadar diri dulu sebelum kita memberi pengetahuan ini kepada orang lain. Ada 3 jenis. Yang pertama sadar diri dulu, diri sendiri dulu. Kedua, keluarga, dalam lingkup keluarga di dalam rumah. Dan yang ketiga adalah masyarakat. Sadar diri dulu. Selanjutnya kita mengajak anggota keluarga kita. Selanjutnya kita membawa lingkungan masyarakat. Nah, seperti itu. Nah, ini di sini yang akan kita bahas yaitu tentang permasalahan lingkungan, bahaya sampah popok. Tahu popok? Tahu? Pempes biasanya kalau kita di sini itu namanya pempes. Nah, di sini yang akan kita bahas adalah tentang pempes ini tadi. Kenapa? Iya, karena masih banyak sekali yang menggunakan pempes ini, mereka membuangnya sembarangan. Karena ini sangat berdampak negatif buat pencemaran air. Ada berapa jenis pencemaran? Ada 3. Pencemaran air, kemudian pencemaran tanah, yang ketiga adalah pencemaran udara. Pencemaran air sendiri apa contohnya tadi, ya kan? Buang sampah di sungai. Kemudian pencemaran tanah itu apa tadi contohnya? Apa? Zat-zat asam yang mengandung sebuah zat kimia yang nanti akan melesat di tanah. Itu adalah pencemaran tanah. Yang ketiga pencemaran udara. Apa tadi pencemaran udara? Apa yang mengakibatkan pencemaran udara? Polusi. Ya, polusi, asap kendaraan, polusi udara ya. Kemudian asap cerbong dari pabrik. Contoh pabrik kita di sini apa? Ya, pabrik kelapa sawit. Itu contoh dari daerah kita di sini. Nah, kita akan berdiskusi. Jadi diskusi ini kita akan membentuk 3 kelompok. Ya, ada 3, ada kelompok pertama, kedua, dan ketiga. Nah, sekarang silakan kalian duduk di kelompoknya masing-masing. Boleh, silakan duduk di kelompok masing-masing. Nah, Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik ya. Kalian isi di dalamnya sesuai dengan petunjuknya. Di situ ada nama kelompok, tulis nama-nama anggota kelompok kalian, kemudian kelas berapa, kelas 10 ya. Nanti di situ langsung di kelas 10. Kemudian di sini ada tujuan pembelajaran. Silahkan kalian diskusikan pertanyaan yang ada di belakang. Ya, nanti setelah kalian diskusikan, ada perwakilan satu kelompok untuk mempresentasikan ke depan. Ya, Pak? Oke, kalau sudah paham, silakan. Ini diisi nama kelompoknya. Nah, silakan kalian kerjakan. Waktu kalian tidak banyak, 15 menit selesai. Silakan ditulis namanya dulu ya, nama kelompoknya, kelompok berapa. Ibu urutkan dari sini ya, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3.
Sudah selesai? Bisi atau barang lama mana? Main cuma apa nak tu? Apakah bisa ditanyakan? Ayah, barang lama tadi. Apa lagi? Oh, mana dia ada orang itu?
Masalah yang terdapat pada informasi tentang fenomena sampah plastik di Indonesia. Masalah yang terdapat di Indonesia adalah fenomena sampah plastik di Indonesia. Baik, yang kedua adalah dampak apakah yang kemungkinan akan terjadi di Indonesia jika plastik tetap digunakan. Dampaknya adalah tercemarnya tanah, air, dan makhluk bawah tanah. Karena racun dari partikel plastik yang termasuk ke dalam tanah akan membunuh hewan-hewan pengurai seperti cacing. Yang ketiga, bagaimana solusi kalian sebagai generasi milenial untuk berpartisipasi mengurangi kemarahan tersebut, memerlukan kesadaran diri. Yang keempat, buatlah grafik presentasi kenaikan jumlah plastik menurut data statistik domestik Indonesia. Menurut laporan Environmental Protection Agency, di Indonesia, menurut data statistik persampahan domestik Indonesia, jenis sampah plastik memiliki peringkat kedua sebesar 54 juta ton per tahun atau 14% dari total produksi sampah. Dengan demikian, plastik telah mampu menggeser sampah jenis kertas yang tadinya dari peringkat 2 menjadi peringkat 3 dengan jumlah 3,6 juta ton per tahun atau 9% dari jumlah produksi sampah. Baik, sekian dari kami. Adakah yang ingin bertanya? Yo, silakan. Boleh dari kelompok lain ingin bertanya? Oke, nanya boleh. Silakan. Siapa yang mau bertanya? Boleh. Baik, sekian. Terima kasih. Nah, untuk selanjutnya, siapa ini yang bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Silakan angkat tangan. Oke, Bella, jelaskan Bella. Kita dapat apa hari ini? Simpulannya adalah jenis-jenis limbah penyebab pencemaran lingkungan, sampah plastik, deterjen, fakta perubahan lingkungan, air yang tercemar menjadi keruh dan kotor, sampah yang dibuang sembarangan menimbulkan bau tidak sedap, penyebab dan dampak negatif pencemaran terhadap lingkungan, penyebabnya kurangnya kesadaran diri manusia dalam menjaga lingkungan, dampaknya lingkungan yang tercemar mengakibatkan timbulnya macam-macam jenis penyakit. Demikianlah kesimpulannya. Ya, itu adalah kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Inti yang utama adalah memiliki kesadaran diri untuk menjaga lingkungan sekitar kita. Itu adalah inti dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, kemudian silakan kalian bisa duduk di tempat duduknya masing-masing. Kita akan melaksanakan tes ini dulu ya, tes aja. Oke, akan menjawab soal-soal yang akan Ibu bagikan. Ini adalah soal untuk pembahasan yang telah kita bahas tadi ya. Silakan jawabnya di belakang ya. Di situ sudah ada lembar jawaban, tulis nama kalian, terus kelasnya, kelas berapa, kemudian mata pelajarannya apa. Oke, silakan tulis, diisi.
kulimbang ya. Itu untuk materi kita selanjutnya. Nanti di materi selanjutnya kita akan mempraktikkan cara mendaur ulang kulimbang. Sampai di sini perjumpaan kita pada pagi hari ini. Ibu akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Silakan memimpin doa. Baik, setelah mengakhiri pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa Musa mohon diri dan salam. Woi.